Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah aplikasi basic data akan mempresentasikan makalah tugas proyek dengan tema data pasien rawat inap di puskesmas. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu 1. Muhammad Gandhi Ajhari, 2. Elin Mailani, 3. Miftahul Jannah, 4. Putri Margaret, 5. Siti Devita, serta saya Bayu Hinggil Wiguna. Konsep logis database. Pertama, konsep logis ERD atau Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas serta atribut-atributnya secara detail. Berikut adalah gambaran bentuk diagram ERD dari kelompok kami. Yang pertama, atribut nama bagian yang terdiri dari tabel entiti bagian, dan entiti bagian dihubungkan oleh garis kardinalitas dan relationship ke tabel entiti bidan dan tabel entiti perawat. Pembahasan pertama, poin tabel bagian yang dihubungkan oleh garis kardinalitas dan relationship dengan isi ditugaskan oleh ke tabel entiti bidan. Kemudian tabel entity bidan terdiri dari nomor user, kode user, nama bidan, dan tabel entity bidan dihubungkan oleh garis kardinalitas dan relationship dengan isi terlihat di ke tabel entity penyakit dan nama pasien. Tabel penyakit terdiri dari kode penyakit dan jenis penyakit. Kemudian tabel nama pasien terdiri dari nama, jenis kelamin, alamat, serta nomor KTP. Selanjutnya, pembahasan tabel bagian yang dihubungkan oleh garis kardinalitas dan relationship dengan isi dijalankan oleh ke tabel entiti perawat. Tabel entiti perawat terdiri dari nomor user, kode user, dan nama perawat. Dan tabel perawat dihubungkan oleh garis kardinalitas dan relationship dengan isi terlihat di ke tabel entiti pasien dan tabel entiti rawat inap. Kemudian tabel entiti pasien terdiri dari nama, jenis kelamin, alamat, serta nomor KTP. Dan tabel entiti rawat inap terdiri dari nama kamar dan kode kamar. Kemudian poin LRS atau Logical Record Structural adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Menentukan kardinalitas jumlah tabel dan footage key yaitu FK diantaranya dengan cara 1. One to one adalah satu entitas berhubungan paling banyak dengan satu entitas. 2. One to many adalah satu entitas berhubungan dengan lebih dari satu entitas. 3. Many to many adalah beberapa entitas berhubungan dengan lebih dari satu entitas. Yang pertama yaitu tabel bagian yang terdiri dari nama bagian dan nama bagian sebagai primary key. Tabel nama bagian menunjukkan relasi dengan kardinalitas one to many karena terhubung dengan tabel perawat dan tabel bidan. Kemudian tabel bidan terdiri dari nomor user, kode user, serta nama bidan, dan nomor user menjadi primary key. Tabel bidan menunjukkan relasi dengan kardinalitas one to many karena terhubung dengan tabel pasien dan tabel penyakit. Kemudian tabel penyakit terdiri dari kode penyakit dan nama penyakit. Poin kode penyakit menjadi primary key. Tabel penyakit menunjukkan relasi dengan kardinalitas one to one karena hanya terhubung dengan tabel pasien. Kemudian tabel perawat terdiri dari nomor user, kode user, serta nama perawat, dan nomor user menjadi primary key. Tabel perawat menunjukkan relasi dengan kardinalitas one to many karena terhubung dengan tabel rawat inap dan tabel pasien.
Kemudian tabel rawat inap. Tabel rawat inap terdiri dari kode kamar dan nama kamar. Poin kode kamar menjadi primary key. Tabel rawat inap menunjukkan relasi dengan kardinalitas one-to-one karena hanya terhubung dengan tabel pasien. Dan terakhir tabel pasien. Tabel pasien terdiri dari nama pasien, nomor KTP, jenis kelamin, serta alamat pasien. Dan nomor KTP menjadi primary key. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi file. Hasil dari pengumpulan data yang dilakukan adalah berupa beberapa prosedur yang terdapat pada puskesmas. Contoh-contoh formulir seperti pendaftaran pasien, laporan-laporan, dan dokumentasi lainnya. Sedangkan administrator merupakan pengguna yang mempunyai hak penuh dalam mengakses data pada perancangan ini. Kemudian untuk pasien, haknya antara lain adalah dapat melakukan transaksi, registrasi keanggotaan, booking, dan melihat jadwal bidan. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan, kemudian analisis kebutuhan data dan kelemahan sistem yang berjalan. Setelah melakukan tahap analisis kebutuhan data dan kelemahan sistem yang berjalan, maka metode yang dilakukan berikutnya adalah metode perancangan basis data. Pada metode perancangan ini, yang menjadi data masukan adalah data-data seperti fasilitas puskesmas, data bidan, data jenis penyakit, data perawat, data karyawan rumah sakit, data pasien, dan data transaksi rawat jalan, data transaksi rawat inap, data pembayaran, dan data-data tersebut akan diproses dan menghasilkan keluaran seperti laporan-laporan, daftar-daftar, dan bukti-bukti. Pengguna sistem basis data ini akan dibedakan menjadi beberapa level, yaitu level pasien, tamu, bidan, perawat, karyawan, dan administrator. Tiap-tiap level memiliki hak akses yang berbeda sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Lalu ada perancangan konseptual. Dalam tahapan ini dihasilkan satu model data konseptual lokal saja. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam perancangan basis data konseptual adalah mengidentifikasikan tipe entity, mengidentifikasikan tipe relasi, mengidentifikasikan dan mengasosiasikan atribut dengan entity atau tipe relasi, menentukan domain atribut, menentukan atribut kandidat, primary, dan alternate key, memeriksa redundansi, memvalidasi model konseptual dengan transaksi pengguna, serta mereview model data konseptual dengan pengguna. Adapun model data konseptual yang dihasilkan adalah seperti yang terlihat pada ERD kelompok kami ini. Kotak pertama ada klinik, lalu diikuti dengan perawat, bidan, penyakit, rawat inap, dan pasien. Dari ERD pada gambar yang kelompok kami buat, terlihat setiap entitas akan memiliki hubungan dengan entitas lainnya. Misalnya entitas pasien memiliki hubungan dengan entitas TR rawat inap, penyakit, dan bidan. Kemudian entitas perawat memiliki hubungan dengan entitas bidan dan penyakit. Hubungan yang terjadi antara entitas-entitas tersebut biasanya adalah hubungan satu ke banyak atau istilah asingnya adalah one to many. Contohnya, satu pasien dapat melakukan rawat inap lebih dari satu kali, satu bidan dan dapat melakukan pemeriksaan pasien lebih dari satu kali. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan logikal. Pada akhir tahapan ini dihasilkan satu model data logikal. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam merancang basis data logikal, yaitu yang pertama, menurunkan tabel untuk model data logikal. Yang kedua, menvalidasi tabel menggunakan normalisasi. Yang ketiga, menvalidasi tabel terhadap transaksi pengguna. Yang terakhir, memeriksa batasan integritas serta mereview model data logikal dengan pengguna. Seluruh tabel yang dihasilkan pada langkah sebelumnya seharusnya telah berada dalam 3NF. Namun, jika terdapat tabel yang belum 3NF, maka tabel tersebut perlu dinormalisasi. Adapun model data logikal yang dihasilkan adalah seperti yang terlihat pada ERD berikut. ERD hasil perancangan basis data logikal ini memiliki beberapa entitas tambahan, yaitu entitas yang berfungsi untuk menormalkan hasil dari perancangan basis data konseptual. Saya akan membacakan tabel. Di sini ada tabel pasien dengan nomor KTP 112233, nama pasien Jono, jenis kelamin laki-laki, alamat pasien Cilacap.
nomor KTP 112244, nama pasien Tono, jenis kelamin laki-laki, alamat pasien Klaten. Nomor KTP 112255, nama pasien Sinta, jenis kelamin perempuan, alamat pasien Kediri. Nomor KTP 112266, nama pasien Asep, jenis kelamin laki-laki, alamat pasien Karawang. Nomor KTP 112277, nama pasien Tuti, jenis kelamin perempuan, alamat pasien Sukabumi. Dan berikut adalah tabel kamar rawat. Kode kamar 202, nama kamar Anggrek. Kode kamar 0203, nama kamar Mawar. Kode kamar 204, nama kamar Melati. Dan berikutnya ada tabel nama penyakit. Kode penyakit 111 jenis penyakit asma, kode penyakit 112 jenis penyakit diare, kode penyakit 113 jenis penyakit batuk, kode penyakit 114 jenis penyakit flu, kode penyakit 115 jenis penyakit COVID-19. Dan selanjutnya ada tabel nama perawat. Nomor user 1, kode user PUT001, nama perawat Putri. Nomor user 2, kode user ER002, nama perawat Erlin. Nomor user 3, kode user GH003, nama perawat Gandhi. Dan selanjutnya ada tabel nama bidan. Nomor user 1, kode user BA01, nama perawat Bayu. Nomor user 2, kode user DL02, nama perawat Devita. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perancangan fisikal. Perancangan basis data fisik merupakan proses untuk memutuskan bagaimana struktur logikal diimplementasikan secara fisik sebagai relasi atau tabel ke target DBMS. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam perancangan basis data fisikal, yaitu merancang relasi dasar, merancang representasi dari data turunan, merancang batasan umum atau sering disebut dengan general constraint, memilih indeks, memperkirakan kebutuhan dispatch, dan merancang mekanisme keamanan. Kemudian penggunaan perintah SQL. Yang pertama, masukkan ke dalam MariaDB melalui command prompt. Yang kedua, ketikkan perintah cd spasi c titik 2 garis miring, lalu enter. Lalu ketik perintah kutip XAMPP atau MySQL atau BIN atau MySQL titik exe kutip spasi min u spasi root, kemudian enter. Kemudian buat database sesuai dengan judul project. Setelah masukkan MariaDB, ketik perintah create database puskesmas. Kemudian buat sebuah tabel dengan nama kutip perawat, koma bidan, koma penyakit, koma rawat inap, dan pasien kutip. Di tabel bidan ada file type null, key default sama extra. Yang pertama itu ada no user, type-nya itu integer, nullnya itu null, key-nya itu free, defaultnya null, ekstranya auto increment. Yang kedua ada ID user, type-nya varchar, nullnya yes, key-nya nggak ada, defaultnya null, ekstranya nggak ada. Yang ketiga ada nama bidan, type-nya chart, nullnya yes, key-nya tidak ada, defaultnya null, ekstranya tidak ada. Selanjutnya kita buat tabel untuk tabel penyakit, rawat inap, dan pasien. Untuk tabel penyakit dengan query kode penyakit dan nama penyakit, kita buat filenya dulu. File yang pertama itu untuk kode penyakit dengan tipe integral size 4, lalu ada nama penyakit dengan tipe chart size 30. Gunakan perintah des penyakit untuk menampilkan struktur tabel yang telah kita buat. Lalu selanjutnya kita buat tabel untuk rawat inap dengan query kode kamar dan nama kamar. Kita buat filenya terlebih dahulu, yaitu file pertama kode kamar dengan tipe integral size 4,
kita gunakan perintah this rawat inap untuk menampilkan tabel yang telah kita buat. Lalu ada tabel untuk pasien dengan query nama user, nomor KTP, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat. Sama seperti tadi, kita buat filenya dulu, yaitu yang pertama nama user dengan tipe integral sesi 4, lalu ada nomor KTP dengan tipe cas sesi 15, nama pasien tipe cat sesi 30, jenis kelamin tipe cat sesi 2, alamat tipe parket sesi 50. Lalu kita gunakan perintah this pasien untuk menampilkan tabel yang telah kita buat. Lalu selanjutnya kita buat data dengan data-data yang kita punya ke dalam tabel yang telah kita buat tadi. Lalu kita gunakan perintah insert info penyakit virus, insert info value. Baik, untuk database tersendiri sudah dijelaskan tadi oleh anggota kelompok kami yang sebelumnya, dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih cara kita menggunakan atau menjalankan program yang sudah kita buat. Gimana sih cara kita kasih perintahnya atau ngeluarin perintahnya, dan gimana sih tampilan akhirnya gitu. Langsung aja, untuk form penyakit, jika kita mau melihat tabel penyakit, kita bisa kasih perintah select from penyakit. Nah, nanti disitu akan keluar tuh nama usernya berapa, ID usernya berapa, nama perawatnya siapa. Contohnya di sini ada nomor usernya 1, ID usernya put 001, dan nama perawatnya Putri. Berarti di sini perawat Putri punya ID usernya put 001 dan nama usernya 1. Dan kita mau lihat juga nih, tadi kan perawat ya, sekarang bidan. Gimana sih cara kita melihat bidan gitu, cara kita melihat tabel bidan? Kita bisa kasih perintah juga select from bidan. Nah, nanti di situ juga akan keluar tuh nama usernya berapa, ID usernya berapa, nama bidannya berapa, siapa. Nah, ini ada nama usernya nih, contohnya ya, nama usernya 1, ID usernya B101, dan nama bidannya Bayu. Berarti di sini bidan Bayu punya ID usernya B101 dengan nomor usernya 1. Lalu kalau kita melihat tabel penyakit, kita bisa kasih perintah select from penyakit. Nah, di situ akan keluar kode penyakitnya berapa, nama penyakitnya apa. Contohnya di sini kode penyakitnya 111 dan nama penyakitnya itu asma. Terus ada 112, nama penyakitnya ternyata diare. Dan untuk batuk kode penyakitnya 113 dan seterusnya. Lalu jika kita melihat kamar-kamar rawat inapnya ada petisi, kode kamarnya berapa, kita bisa kasih perintah select from rawat _inap. Nah, nanti di situ akan keluar tuh tabelnya, ada kode kamarnya, ada nama kamarnya. Di sini ada contoh untuk kode kamar anggrek itu punya kode 202, lalu 203 itu ternyata punya mawar, dan nama kamar melati itu punya kode kamarnya 204. Lalu di sini juga kita punya contoh untuk lihat from pasien nih. Kan kita kayak kalau sakit nih, kita mau rawat inap dan kita harus urus ini itu dulu, pasti kita isi data diri dulu kan, untuk kalau ada yang jenguk atau ada apa-apa jadi gampang gitu kan. Nah, di sini juga kita ada contohnya nih, kita cukup keluarin perintah yang sama kayak sebelumnya, select from pasien. Di situ nanti akan keluar nih nomor usernya berapa, nomor KTP kita berapa, nama pasiennya siapa, jenis kelaminnya apa, dan alamatnya di mana. Di sini ada contoh nih,
Nama user 1 untuk KTP-nya 112233, nama pasiennya Jono, jenis kelaminnya laki atau pria, alamatnya itu di Cilacap. Jadi nanti kalau ada yang jenguk bisa nanya ke resepsionis, jadi itu untuk memudahkan bagaimana cara kita melacak pasien tersebut. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.